menekankan bahwa sidang menyangkut ijazah Jokowi itu yang memang harusnya di sini karena ini etos ilmiah dan putusan sidang KIP kali ini adalah kemenangan kita semua karena tegaknya etos ilmiah itu. Jadi urusan fitnah dan lain-lain itu harus menunggu sampai kepastian ini. Jadi kembali saya tekankan bahwa menuju ruang sidang itu ada plakat senjata pemerintahan diktator adalah ketertutupan dan senjata pemerintahan demokratis adalah keterbukaan. Nah, KIP jelas adalah terbuka. Nah, kita masih bertanya dengan UGM soal etos ilmiah ya. Akhirnya kan semua yang kita minta itu sudah dikabulkan oleh KIP ya. Termasuk tadi yang kami tanyakan karena tidak dalam penguasaan atau tidak memiliki, apakah secara etos normatif pejabat pengelola informasi dokumen hanya kami tidak punya titik selesai, tidak begitu dong. PPID harus berusaha mencari dokumen-dokumen penting menyangkut informasi dan dokumen presiden. Ini yang kita minta presiden loh. Di Indonesia ini presiden seumur hidup baru ada 7 atau kayaknya kita masih ada satu lagi pertarungan, yaitu dengan UGM tapi memberikan 5 dokumen kepada kepolisian. Nah, ini akan menjadi puncak pertarungan membuka informasi ini. Nah, untuk sementara kita sudah memenangkan melawan KPU dan melawan UGM. Kita tunggu nanti melawan kepolisian untuk membuka dokumen-dokumen yang konon dianggap sebagai bukti kejahatan. Itu bukti apa? Kejahatan siapa? Kan bukan itu bukan yang disita dari kawan-kawan yang mempertanyakan bukti oleh UGM. Kami senang panjang tidak mungkin apa yang mau diminta bahwa semoga akan dikabulkan dengan dasar bahwa yang adalah sesuatu yang berkaitan dengan pejabat publik. 20 yang diminta itu 8 adalah yang berhubungan dengan proses perkuliahan, yang nanti dokumen-dokumen itulah yang nanti akan membuktikan bahwa apakah seseorang tersebut memang pernah kuliah di UGM, lalu dia menyelesaikan semua tahapan-tahapan penting sampai sarjana, di mana tahap sarjana itu yang sangat penting itu adalah laporan KKN, pembuatan skripsi sampai sidangnya, kemudian bahwa dia sampai dapat izin untuk wisuda. Dan menariknya ya, sejak proses kemudian ada dokumen yang kami tidak bisa yaitu KRS. Anehnya KHS ada, padahal KRS itu pasti ada pertinggal di dalam di administrasi. Tidak bisa UGM menyatakan bahwa itu ada di yang bersangkutan dan dosen pembimbing akademik. Tidak, itu pasti ada, dikuasai oleh akademik juga. Jadi KR sudah ada, kemudian KHS hanya 8 semester. Padahal dengan 160 SKS mustahil itu selesai dalam 8 semester. Kemudian yang juga tidak ada adalah surat tugas pembimbing. Tidak menyatakan tidak ada. Kemudian tadi laporan KKN ya, sementara bukti bahwa yang bersangkutan pernah mendaftar KKN dan sampai di mana desanya itu diceritakan ada formulir selembar itu, tapi laporan KKN di mana itu dibuat bersama-sama dalam tim dan mungkin ada tertinggal di setiap fakultas itu malah tidak ada. Nilai ada. Nah ini ya, banyak output ada tapi input tidak ada. Kemudian yang juga tidak ada adalah buku wisuda, dinyatakan tidak ada atau tidak dikuasai gitu ya. Nah, tapi di sisi lain sudah disebar oleh. Iya. Dan yang kami strategi kami itu, kami sadar sekarang bahwa strategi kami berhasil. Bahwa kami tidak hanya meminta KPU tentang selebar ijazah yang dilegalisir,
kami meminta semua dokumen yang membuktikan bahwa ijazah itu pernah keluar dengan cara yang benar dan digunakan dengan cara yang benar. Digunakan dengan cara yang benar artinya apa? Pernah dilegalisir pada instansi UGM sendiri. Kemudian ketika digunakan di KPU pernah dilakukan verifikasi faktual dan terbukti sampai putusan UGM menyatakan itu tidak dikuasai. Dan stempel legalisasinya harus konsisten dong, bukan dua warna. Terus satu lagi, bahwa mungkin tidak ada yang menyangka kenapa sih kok Don Jowi minta SOP. SOP itu adalah cara kita nanti memvalidasi bahwa proses dokumen itu terbit dengan benar, bahwa elemen-elemen informasinya itu juga benar. Contoh sederhana, kami meminta SOP wisuda, pasti itu nanti ada detail tentang foto. Apakah memang dipakai kacamata? Bahwa apakah benar ya selama ini yang dilakukan terus menjadi teman kami, tapi pernah ada dengan bukti bahwa semua harus tahu bahwa dia seseorang pernah kuliah itu belum tentu dia punya ijazah, belum tentu dia lulus. Makanya kami minta juga SOP tentang aturan DO. Apa saja prasyarat, karena nanti itu akan kita cocokkan lagi dengan KHS-nya, KHS per semester. Ya, apakah pernah selesai sampai 160 itu? Apakah pernah mengulang? Apa yang berulang? Nah, begitu. Terima kasih. Boleh bertanya, Pak? Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menunggu. Dari tadi pagi juga sebenarnya kita sudah mulai dengan KPS. Tapi karena sidang dimulai, jadi tadi itu kita break dulu. Terima kasih juga karena sidang ini sudah begitu panjang ya, sudah didaftarkan tanggal 3 Oktober 2025. Ya sekarang sudah tanggal 10 Maret, setengah 6 bulan. Jadi 6 bulan teman-teman pers, teman-teman sekalian lah juga mengikuti sidang ini. Saya pikir begitu panjang. Sebenarnya juga permasalahannya sebenarnya juga bukan hal yang berat ya sebenarnya. Kalau kita kalau masyarakat meminta untuk pejabat publik ya katakanlah di sini mantan presiden untuk menunjukkan data pribadinya hubungannya dengan pendidikannya. Jadi sebenarnya ada dua undang-undang yang digunakan dalam proses ini Pak ya. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sebenarnya itu juga dalam proses persidangan berkali-kali itu beberapa kesulitan juga majelis hakim untuk mengungkap agar dari Universitas Gadjah Mada terbuka dalam hal ini. Tapi memang sampai terakhir juga tertutup. Ya pada putusan inilah tadi seperti disampaikan kalau semuanya itu dari 20 dokumen yang dimintakan yang dibagi dalam 3 bagian yaitu tentang pendidikan, tentang perkuliahan, tentang legalisir dan tentang SOP. Jadi semuanya itu dibuka kecuali ada yang ditutup masalah pribadi. Jadi nilai. Sebenarnya kalaupun mestinya Universitas Gadjah Mada yang kita kenal dengan universitas yang begitu besar ya, begitu terbuka. Apalagi dengan seorang mantan presiden yang dikatakan keluar dari Universitas Gadjah Mada, saya pikir mereka mestinya begitu bangga dan begitu cepat. Tapi ini membutuhkan waktu 6 bulan untuk putusan sampai hari ini diputuskan kalau semuanya terbuka kecuali yang kita sebutkan tadi. Jadi kami juga di sini juga akan mengungkap lagi dalam hati ada hal-hal yang tadi disampaikan bahwa ada dokumen yang tidak dalam kuasa dari tidak dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada. Tentunya ini adalah dokumen negara yang harusnya mereka tanggung jawabkan. Kita ingatkan untuk dicari. Iya, tentunya nanti ya, kita akan tingkatkan lagi untuk dicari sehingga proses untuk keterbukaan mengenai dokumen-dokumen Joko Widodo yang pernah berkuliah di Universitas Gadjah Mada mulai dari masa perkuliahannya sampai terakhir dia mendapatkan ijazah betul-betul kita ketahui bersama. Saya pikir itu ya. Saya mau tambahkan lagi? Alumni UGM. Oh, alumni UGM. Ini kuasa yang alumni UGM. Terima kasih. Saya alumnus UGM ya. Dari putusan-putusan ini KIP ini ada beberapa makna penting yang menurut saya. Yang pertama adalah UGM, ya Universitas alma mater saya yang saya banggakan
sudah divonis memang bersalah, bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup. Ya, sebenarnya kalau UGM memaknai demokrasi, demokrasi itu apa sih? Keterbukaan. Tidak perlu kita berdebat di sini karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas bahwa ijazah ya yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum. Dan ini sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Lalu yang kedua yang saya maknai dari putusan-putusan KIP ini adalah sebenarnya dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya? Saya tunjukkan, ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini, ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya, ijazah dia tidak punya ijazah asli. Kami menduga keras. Nah, kalau punya ijazah asli, karena selama ini dia berlindung bahwa itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Dengan adanya putusan ini dia langsung keluarkan. Saya tunjukkan ke publik. Lalu yang ketiga yang ingin saya katakan bahwa ada beberapa dokumen yang tidak di bawah penguasaan UGM yang katanya hilang. UGM bisa diproses secara hukum karena menghilangkan dokumen negara. Ya, ini yang penting bagi kami. Dan beberapa yang paling penting di sini adalah legalisir yang sepertinya UGM tidak tahu bahwa Jokowi melegalisir ijazahnya untuk Wali Kota Solo, Gubernur DKI dan Presiden 2 periode. Ini sangat ketahuan. Saya alumnus UGM, saya berapa kali melegalisir ijazah saya, antara lain untuk kepentingan misalnya kepentingan saya sebagai advokat dan kepentingan saya untuk mengajar sebagai dosen, ya, dan untuk daftar NIDN saya itu harus legalisir ijazah. Dan dalam legalisir itu harus ada tanda tangan dan tempusnya, ya, waktunya, kapan dan siapa yang menandatangani. Tapi dari ijazah Joko Widodo kita tahu semua bahwa itu tidak ada tanda tangannya dan tempusnya tidak jelas, tidak dicantumkan. Nah, semakin kuat dugaan kami dan saya sebagai alumnus UGM sebenarnya kecewa. Ya, saya ikut bergabung dalam lawyer ini karena saya ingin UGM ini tetap menjadi salah satu universitas terbaik di negeri ini. Tapi dengan kelakuan seperti ini dan mohon maaf, UGM sudah dinyatakan bersalah, tidak perlu macam-macam lagi. Saya mengatakan UGM harus bertobat. Lalu yang terakhir, yang ingin saya katakan, seharusnya ya UGM dari awal seperti langkah dari UI ketika ijazahnya gelar doktornya Pak Bahlil itu diragukan, membentuk tim independen. Tapi UGM tidak melakukan ini. Seharusnya UGM membuat tim independen untuk menyelidiki dugaan ijazah Jokowi ini. Hanya selalu rektornya berbicara keluar, ya. Setiap kali ada keraguan dari masyarakat, rektornya berbicara keluar, hanya berbicara tanpa data, ya, hanya narasi saja. Nah, ini yang membuat saya terus terang, saya sebagai alumnus UGM saya kecewa, dan banyak di belakang saya juga memang meragukan, ya. Pertama, kami menduga keras memang bahwa rektor UGM ini sepertinya menduga, ya, saya menduga bagian dari kong kali kong atas dugaan ijazah palsu. Terima kasih, itu aja dari saya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi gini ya, closing saja intinya, Bonjoy itu melakukan uji sengketa informasi karena ada banyak hal untuk mencari kebenaran ijazah itu.
Dan yang menjadi penting bahwa teman-teman semua, kenapa dipersoalkan karena ada data, kita sudah biasa membongkar di sini, ada ijazah palsu diproduksi di Pasar Pramuka 500 lembar. Salah satu namanya adalah menggunakan nama UGM.